Ada terdakwa Bapak Haji Marian LPW yang kami hormati Wakil Dekan Kepala Fakultas Konseling ada terdakwa Bapak Dr. Ahmadi MSI yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Konseling ada terdakwa Bapak Haji Taufik Warman Markus LC SPHI dan seluruh tamu undangan serta delegasi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bersama-sama kita buka acara silaturahmi dan buka bersama keluarga besar Fakultas Usulul Adat dan Dakwah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat مريضا
kepada saudara Mahatma Gandhi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat suci yang telah dibacakan tadi akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Silaturahmi dan Buka Bersama Keluarga Besar Fakultas Usul Adab dan Taqwa kepada saudara Muhammad Sayyid Umar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Dr. Desi Erawati MAG selaku Dekan FUA Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Yang terhormat Haji Fimar Liyadi MPD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Usul Adab dan Taqwa YIN Palangkaraya atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmadi MSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Usul Adab dan Taqwa YIN Palangkaraya. Yang terhormat Dr. Haji Taufik Warman Mahfuz LC/MTHI selaku Wadik 3 Fakultas Usul Adab dan Taqwa YIN Palangkaraya. Yang terhormat Bapak Mualimin Msos. Yang terhormat Kaprodi dan jajaran dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman pengurus Ormawa FUA yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah terhadir dan semua pihak yang telah membantu dalam pelancaran acara kita pada hari ini. Baiklah, izinkan saya selaku Ketua Panitia melaporkan kegiatan pada hari ini. Nama kegiatan Silaturahmi dan Buka Bersama Keluarga Besar Fakultas Usul Adab dan Taqwa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Untuk sumber dana bersumber dari fakultas sebesar 1.050.000. Dan alhamdulillah untuk kegiatan ini wakil rekan kita Bapak Ahmadi MSI menyumbangkan sebanyak 60 kotak nasi dan takjil. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga Bapak Taufik menyumbangkan kurma. Kurmanya luar biasa mahal. Dari dari teksturnya, dari warnanya, menggoda. Cuma belum dimakan, belum dirasakan. Cuma kita lihat dari covernya dulu. Serta kegiatan ini merupakan kegiatan yang inisiatifnya dari rekan kita sendiri, Ibu Dr. Desi Erawati. Tepuk tangan semuanya. Oke. Ibu Desi bertujuan membuat kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi kita, mempererat tali persaudaraan kita agar tidak merenggang, agar kita seperti keluarga. Di sini kita tidak ada yang namanya teman, tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan. Kita di sini adalah sebuah keluarga. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena mengingat waktu kita yang sedikit. Saya akhiri, salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami hormati Pak WD2, Bapak Dr. Ahmadi MSI, kemudian juga yang kami hormati Pak WD3, Bapak Dr. Haji Taufik Muhammad LC/MTHI, dan juga terima kasih telah berhadir Ibu Seprodi BKI, Ibu
Geri, kemudian Ibu Sekrodi Ikiti, Ibu Faridatun Nisa, dan Bapak Kajur dakwah kita, Pak Sairil, mungkin yang Bu Suryati kali ya, mungkin nanti menyusul. Dan saya terima kasih sekali dan berbangga hati kepada tim ya, kerja tim dari Ormawa Fuad tahun 2022 yang luar biasa, kami apresiasi ya. Jadi alhamdulillah kegiatan sore hari ini kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Terima kasih Ketua Dema, Bella dan Nufus ya, Nufus jadi Nufus ya. Kemudian mungkin saya izin ini mau absen dulu seperti biasa. Dari Senat mana ini? Sema. Hadir nggak Sema? Di belakang ya. Rizky. Ya. Dema udah. Perwakilan HMPS KPI. Oke, sip, bagus. Oh, yang di belakang langsung amin ya. HMPS DKI. Oke, terima kasih. HMPS Ikiti. Ya. HMPS SPI. Si hitungannya dua. Oh iya, dua. Wapas udah cewek-cewek. Masuk sini lagi. Dan mahasiswa PKU. Ya, terima kasih. Baik, mahasiswa sekalian, ini sebenarnya adalah momen yang sangat berharga buat kita bersama, adalah menjalin silaturahim. Ya, jadi sebenarnya kami berharap itu adalah dosen-dosen UAN itu bisa berhadir semua. Tetapi kan tadi Bu Jainab kurang sehat ya, kemudian Pak Prabowo juga ada tugas dan lain sebagainya. Jadi ini alhamdulillah Anda hadir ya, dosen kita Bu Munirah ya hadir, dosen IKITI, kemudian Sekrodi SPI Ibu Silvi. Karena di belakang kayak mahasiswa jadi nggak kelihatan ya, apalagi pakai masker. Nah, baik masa sekalian, saya tidak berpanjang lebar karena nanti akan ada ustadz kita ya, ustadz kondang kita di lingkungan Fakultas Sosiologi dan Dakwah. Tentunya mudah-mudahan nanti kita bisa dikasih semangat ya, vaksin yang paten buat kita, buat kita bagaimana Fuad ini bisa survive, bagaimana Fuad ini bisa ke depan itu maju ya, terdepan gitu, unggul. Jadi kayak merek ini aja ya, merek Honda. Nah ini maksud sekalian, jadi banyak hal nanti sebenarnya memang terlihat event ini sederhana, tapi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengusung rasa kekeluargaan kita melalui momen ini. Ada yang jealous dengan kita gitu ya. Waduh, Fuad udah bukber bersama. Kita kapan ya? Padahal kita fakultasnya besar gitu ya. Itu mah urusan kita ya. Yang penting kita di sini adalah kita menjalin silaturahim dan visi kita adalah sama, yaitu bagaimana Fuad ini ke depan kita usung bersama-sama, punya tujuan yang sama, punya semangat yang sama. Hayu kita galakan semuanya, baik dari unsur pimpinan dekanat, kemudian prodi, sekprodi, kajur, tendik, sampai kepada mahasiswa. Semoga kita berdoa Fuad ke depan itu akan lebih jaya lagi. Amin. Baik, sebelum tadi diminta sama si Umar adalah membuka ya. Baik maksud sekalian, kegiatan silaturahmi dan buka bersama keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangkaraya kami buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua penjamin mutu fakultas, kemudian sekretaris prodi, ketua prodi yang berada di lingkungan Fuad serta dosen, dan yang saya berbahagia adalah mahasiswa atau opinion leader Fuad yang berbahagia. Kenapa saya bilang berbahagia? Karena kayaknya ini calon-calon menikah dari gambar dan dari segala macam.
couple banget gitu ya. Nah, karena hari ini kita di rapat kemarin saya mendengar bahwa yang diundang atau yang hadir atau yang mengagendakan itu adalah para opinion leader yang ada di FUAD. Maka kemudian hari ini mari kita bersama-sama melihat puasa itu dari perspektif opinion leader, dari perspektif lapar yang kemudian berkaitan dengan bagaimana kita menjadi opinion leader atau digital leadership di masyarakat. Karena sesuai juga dengan titipan Ibu Dekan bagaimana kemudian FUAD ini makin jaya ke depan gitu ya. Yang pertama adalah lapar itu dalam puasa itu ada kita pasti merasakan lapar dan haus. Jadi sebetulnya lapar itu jangan hanya kita pandang sebagai lapar secara biologis. Karena sebetulnya Allah ingin menyuruh kita berpuasa itu adalah agar mengajarkan kepada kita agar bisa mengontrol lapar yang ada pada diri kita. Lapar itu kalau menurut saya bisa dibagi menjadi dua. Ada lapar secara biologis, ada lapar secara psikologis. Kalau lapar secara biologis itu lapar untuk makan, haus untuk minum, kan gitu tuh. Haus dengan syahwat dan segala macam yang kemudian itu bisa kita tangani sehari-hari. Kalau kemudian puasa hanya untuk mengentaskan atau belajar mengendalikan lapar secara biologis, maka kemudian saya rasa tidak sampai sebegitunya Allah memerintahkan puasa itu. Karena setahu saya, sependek pengalaman saya, dalam masalah Allah menggunakan kata kutiba atau diwajibkan dalam Al-Quran itu adalah perintah tentang puasa. Tapi yang kemudian yang tidak kalah penting adalah kelaparan yang kemudian diajar, yang ingin Allah kita bisa mengendalikannya adalah lapar secara psikologis. Apa itu lapar secara psikologis? Hasrat kejiwaan yang ingin kita penuhi. Yang ibu-ibu pula mungkin hasrat ingin belanja online, gitu ya. Yang laki-laki hasrat ingin jadi playboy, kan? Kemudian hasrat ingin lapar untuk berambisi menjadi ketua Dema FUAD atau Sema FUAD, kemudian sepak sana sepak sini, kan itu tuh. Bahkan yang kalau misalnya, mohon maaf kalau saya kaitkan dengan salah satu ya pemikir yang belum sempat mu'alaf ya, Friedrich Nietzsche misalnya, Pak saya tahu dalam bukunya Spoken Zarathustra beliau ngomong bahwa di buku itu disebutkan bahwa God is God, Tuhan telah mati. Kenapa Tuhan telah mati? Karena kemudian ada hasrat manusia yang ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Karena manusialah, kata Nietzsche itu, membunuh Tuhan. Dalam konteks agama, maka kemudian kita banyak melihat orang yang sebetulnya dia Islam, yang sebetulnya dia katanya menyembah Tuhan, tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari dia justru punya hasrat untuk menjadi Tuhan, karena dia suka menghakimi pengalaman atau pengamalan beribadah orang lain dengan keyakinan yang dimilikinya. Padahal agama itu perspektif dan penafsirannya berbeda. Yang dari IKT mungkin paham lah bahwa ayatnya sama. Kalau dalam Al-Ghazali dalam Jawahirul Quran itu dia bilang bahwa Al-Quran itu ibarat sebuah berlian yang kalau kita center kemana-mana tuh cahayanya. Nah, jadi puasa yang pertama adalah, jadi hasrat yang pertama adalah hasrat. Jadi hasrat itu adalah hasrat untuk menjadi Tuhan, itu bahaya sekali. Makanya kemudian FUAD ini hadir di tengah-tengah di Kalimantan Tengah untuk kemudian memberikan jawaban atas problematika yang terjadi di masyarakat kita. Banyaknya terorisme dan segala macam itu sebetulnya adalah akarnya adalah ya karena manusia ingin menjadi Tuhan dengan cara mereka membunuh Tuhan. Bukan Tuhannya yang dibunuh, tetapi ketuhanan itu sudah tidak ada dalam diri mereka yang kemudian digantikan dengan mereka ingin menjadi Tuhan. Dan saya pernah dibubarkan diskusi saya gara-gara saya membahas tentang itu 5 Desember 2015 gara-gara ya orang yang ingin menjadi Tuhan juga, dan sekarang sudah Yesus 88. Yang kedua adalah lapar secara psikologis itu dalam konteks kita tinggal di masyarakat digital sekarang ini adalah terkait dengan, kan gini, lapar itu tidak hanya kita pengen memenuhi kebutuhan
kebutuhan, tetapi kondisi kita yang kosong. Dalam konteks masyarakat digital, dalam konteks kita yang digital native, kelaparan itu juga terkait berhubungan erat dengan digital literasi digital. Dimana sekarang kita dimanjakan dengan informasi, kita dimanjakan dengan berbagai macam berita dan segala macam. Kita punya hasrat untuk memenuhi kebutuhan informasi kita setiap hari, tapi kemudian kita juga punya hasrat untuk menjadi orang yang terdepan menyebarkan informasi. Makanya kalau dalam konteks dunia digital ini, dulu untuk mendapatkan informasi kita sebagai penikmat informasi. Sekarang kita bukan sekadar penikmat dan pembaca saja, tetapi kita juga sebagai produsen informasi. Dan dalam konteks itu, puasa sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan lapar dari haus terhadap informasi, yang kemudian kita jangan serampangan ngambil informasi. Yang pertama, yang kedua adalah jangan serampangan menyebarkan informasi. Kenapa? Puasa itu kan sebetulnya mengajar kita untuk mengontrol diri ya, termasuk mengontrol diri dari menerima informasi dan menyebarkan informasi. Kenapa saya bilang demikian? Ini bahaya banget, sangat bahaya sekarang. Kalau kalian mau menyebarkan informasi tentang fuad misalnya, salah informasi itu hancur sefuad. Kita pernah kena kasus itu yang mahasiswa yang dipanggil sama Polda, mohon maaf nih, padahal belum tentu mahasiswanya salah, baru terbukti 2 tahun kemudian mahasiswanya nggak salah, orang petugasnya, aparatnya yang salah, habis tuh dibully itu petugasnya. Tapi setelah fuad dicaci maki di media sosial, itu bahaya. Artinya apa? Kenapa saya bilang demikian? Sekarang kalau kita tidak bisa mengimplementasikan puasa dalam bermedia sosial itu, maka bahayanya luar biasa. Mungkin kita ketika dapat informasi sesuatu, kayaknya bagi kita ini bermanfaat deh kayaknya, langsung kita share tanpa kemudian kita memikirkan dampak jangka panjangnya. Padahal informasi itu bohong. Misalnya ya, saya ambil contoh 2010, saya masih ingat banget, saya masih awal-awal kuliah, baru semester 3 kalau tidak salah, semester 4, masih gila-gila demo, disuruh demo sama senior, mecahin kantor DPRD, oke lah segala macam. Waktu itu saya suka tuh dengar ceramah. Jadi pas waktu itu ada ustadz, ada ya ustadz lah ceramah, as-sholatu khairum minan naum, itu naumnya itu dibaca pendek, karena kalau dibaca panjang kata dia nanti orang makin lelap tidur. Itu digembar-gembar waktu se-Kalimantan Barat, bahkan kayaknya di Kalimantan Tengah, karena sekarang masih saya dengar tuh azan seperti itu. Benar, azan as-sholatu khairum minan naum pas waktu subuh, naumnya tuh kayak capungnya tuh air, gitu aja. Sholatu khairum minan naum, kayak gitu tuh. Padahal secara kaidah tajwid salah tuh. Tapi karena kemudian menurut orang ini informasinya masuk akal dan baik, karena kalau dipanjangkan itu nyuruh orang terlelap, maka kemudian orang semuanya azan seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang di Kalibata tuh masih beberapa masjid besar saya dengar tuh. Informasi yang dilakukan mungkin niatnya baik agar orang tidak terlelap tidur, as-sholatu khairum minan naum. Tapi kemudian informasinya salah, efeknya salah. Contoh lain misalnya 2017 saya punya teman yang menyebarkan informasi tentang ada perusahaan gula yang dituduhnya menggunakan untuk proses pemutihannya itu menggunakan enzim babi di Kalimantan Barat, gula tradisional. Itu disebarkan itu. Saya tanya, bos, kenapa menyebarkan berita informasi ini? Kata sudah pastikan dia menyebarkan informasi babi, kata saya. Yang penting disebarkan supaya orang hati-hati. Maksudnya baik loh. Maksudnya baik agar orang hati-hati beli gula. Tapi perusahaan gula itu bangkrut dan banyak orang yang kena PHK. Padahal setelah diverifikasi itu adalah berita bohong. Bayangkan coba. Maksud kita baik pun kadang dengan cara yang salah menyebarkan informasi itu juga salah. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena ini semuanya opinion leader nih. Bahaya kalau kita sekadar informasi itu kita terima tanpa kemudian kita saring, kita filter dan segala macam kita sebarkan. Maka pelajaran yang kita dapatkan dari puasa ketika kita bisa mengontrol lapar dari makan, lapar untuk syahwat,
baik syahwat belanja online atau belanja dan segala macamnya, maka kenapa tidak kita implementasikan juga dalam menyebarkan informasi? Dan menurut saya contoh lain lagi, bencana Palu dan Donggala, mungkin tahu ya, 2018 kalau tidak salah. Itu pada saat bencana Palu dan Donggala, tsunami itu terjadi. Saya punya teman di IAIN Palu. Itu internet kan diputus tuh, terbatas tuh. Kemudian tersebar berita akan terjadi gempa susulan. Heboh di Palu, dan kemudian orang menjadi malas untuk menjadi hilang semangat untuk hidup. Bahkan kemudian hoax itu bahkan menjadi bencana. Bukan saja mencari, dan bahayanya lebih bahaya dari bencana fisik. Kalau tsunami dan segala macam gampang, tinggal suruh Pak Presiden Jokowi bangun, gampang. Tapi kalau kemudian Ibu Geri ada nih, kalau bencana psikologis, bencana kejiwaan, itu luar biasa susah untuk mengobatinya. Makanya kemudian berita atau informasi itu kita harus benar-benar bisa disaring atau benar-benar selektif untuk menyebarkan informasi. Jangan gampang menyebarkan informasi, jangan gampang kemudian yang penting bermanfaat, yang penting bagus untuk Fuad kita share. Karena belum tentu bagus itu bagus secara maksud, tapi belum tentu bagus secara hasilnya nanti. Nah, bagaimana kemudian dengan fenomena buzzer? Jadi bisa nggak kita menjadi buzzer? Dan halal nggak pekerjaan buzzer itu? Menurut saya tergantung. Ada kok pekerjaan buzzer yang halal. Ini kalau kalian mau nih, kalian bisa jadi buzzer Fuad. Saya kemarin cerita dengan Pak Ahmadi bagaimana kemudian kita membranding Fuad ini di media sosial bisa trending. Itu ada caranya, dan itu bisa kita menjadi buzzernya. Tapi bagaimana kemudian fenomena buzzer yang menggiring opini ke arah yang tidak baik? Artinya apa? Tergantung bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah, kalau misalnya kalian mau membesarkan Fuad, selain kita mengimplementasikan puasa untuk saring sebelum sharing terhadap informasi apapun itu, maka kemudian kenapa tidak kita membesarkan Fuad dengan men-sharing informasi-informasi baik yang ada di Fuad? Dan nanti kalau mau belajar buzzer itu bisa kok, saya ajarin jadi buzzer. Asal jangan jadi buzzer RT ya. Saya kira demikian tausiah dari saya. Mohon maaf, saya bukan basicnya tidak terlalu paham dengan ini, meskipun memang iya sering isi tausiah, tapi tausiah filsafat mungkin ini. Saya nahan sebetulnya dari tadi memilih bahasa yang mudah dicerna. Tapi pada intinya adalah puasa ini tidak hanya terkait dengan lapar secara biologis, lapar secara fisik, tetapi puasa ini juga mengajarkan kepada kita untuk mengontrol lapar secara psikologis, yaitu berbagai hasrat yang kemudian dapat menjerumuskan orang di sekitar kita dan menjerumuskan alam menjadi berada pada keadaan yang hancur dan trouble. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mari kita sama-sama bisa menjadi digital leadership, belajar dari puasa menjadi selanjutnya pembacaan doa selamat untuk memimpin pembacaan doa dimohon kesediaan Bapak Haji Ahmad Dasuki LCMA. Kepada Bapak dipersilakan. Mungkin saksi karena terlambat. Sebenarnya kalau sudah ditunjuk itu boleh ancuk lagi ke orang terima sanksi ini mulai.
لنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا في نعمة وعافية وستر، وأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Akbar Surya. Sebelumnya marilah kita berzikir bersama sebelum berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا
إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Kepada panitia bisa langsung dibagikan konsumsinya atau takjilnya dipersilakan. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنبا العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا
والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا كريم يا كريم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika astartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah